Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bahen di channel Tanpa Nama Aja. Saat ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang penggunaan Google Form. Nah, untuk di video pertama saya sudah menjelaskan fungsi dan cara pembuatan dasar Google Form. Untuk video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan menu pada Google Form atau memilih pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya saya membuat sebuah presensi untuk kelas MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3. Jika kita memilih MIPA 1, maka akan ditampilkan pilihan untuk kelas MIPA 1 saja tanpa harus menampilkan kelas MIPA 2 dan 3. Atau kalau kita misalnya memilih kelas MIPA 2, otomatis daftar nama di kelas MIPA 1 dan kelas MIPA 3 tidak akan ditampilkan. Oke, langsung aja kita masuk untuk ke akun Google kita masukkan email atau nomor ponsel, ini sebagai contoh saja ya. Terus setelah masuk, kita masukkan untuk sandi Anda. Berikutnya, setelah kita masuk ke akun Google kita bisa memilih ke Drive seperti yang kemarin saya jelaskan. Apabila belum masuk ke Drive, kita bisa mengklik di sini aplikasi Google, terus kita pilih Drive. Karena sudah masuk ke Drive, kita langsung buat lagi yang baru sama seperti kemarin. Tekan tombol plus di kiri atas, terus tekan Google Formulir. Oke, setelah kita masuk, kita kasih nama dulu. Di sini nama formnya yang tertulis atau tersimpan di Google Drive. Misalnya di sini tertulis presensi matematika kelas 10. Nah, untuk judul presensinya juga sama. Mungkin karena ini khusus untuk kelas MIPA, ditambah MIPA 1 sampai 3, contoh seperti ini. Nah, di video sebelumnya ketika kita membuat presensi, ada beberapa hal yang harus kita buat. Yang pertama itu nama, yang kedua itu adalah kelas, yang ketiga itu nomor absen, terus yang keempat ini adalah presensi jenisnya. Ini ada hadir, ada izin atau sakit. Sedangkan kalau alpha kemarin tidak usah mengisi, otomatis anak itu sudah alpha. Nanti kita bisa buat seperti itu. Terus yang berikutnya, apabila ada anak yang izin atau sakit, maka diberi pilihan untuk memasukkan bukti atau surat izinnya. Ya, berarti harus apa? Upload file surat izin. Terus saja. Oke, yang pertama ini kita balik ya. Kalau kemarin kita itu memilih nama dulu, di sini kita akan memasukkan kelas. Terus kita pilih, kita kasih pilihan di sini. Misalnya 10 MIPA 1. Terus yang berikutnya sama, yang berikutnya sama. Nah, di sini untuk kelas sudah kita buat, jadi kita balik dari kemarin ya. Yang kemarin itu nama dulu, di sini kelas dulu. Nah, setelah kita buat ini, baru kita buat daftar nama. Nah, untuk memisahkan antara kelas dengan nama, karena nanti kita akan memilih nama siswa yang sesuai dengan kelasnya, maka harus dipecah dengan menambahkan bagian. Nah, untuk bagian yang pertama ini berisi daftar nama kelas 10 MIPA 1. Misalnya di sini 10 MIPA 1. Terus kita masukkan atau tambahkan untuk daftar pertanyaannya. Nah, ini kita buat pilihan ganda. Nama Anda. Nah, di sini kita masukkan nama dari
siswa. Kalau kemarin nama ditulis secara manual ya, di sini nama ditulis sudah ada pilihannya. Ini lebih enak sekali. Jadi anak nggak usah masuk nama, tinggal klik jadi. Misalnya nama yang pertama Andi, kedua misalnya Bude, Cindy, dan Dede, terakhir misalnya di sini Andy. Oke, sudah jadi. Untuk nama anak ini akan saya tambahkan dengan nomor absen, dengan harapan nanti ketika kita sort, ketika kita mengolah data Google Sheet-nya, ini akan bisa dirutkan sesuai dengan nomor absen. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi, kita buat untuk bagian yang ketiga, yaitu untuk kelas 10 MIPA 2. Tambahkan bagian, kita kasih nama 10 MIPA 2. Terus kita buat daftar nama anaknya. Kita ganti untuk jenisnya menjadi pilihan ganda. Oke, langkah berikutnya kita masukkan nama lagi. Oke, kalau sudah, kita buat untuk daftar nama anak MIPA 3 atau disebut dengan bagian yang keempat. Sama, kita tambahkan untuk nama anak. Kalau sudah, oh ya, kita setting dari ke semua ini jadi wajib diisi, wajib diisi. Kalau sudah, berarti kita yang pertama sudah ada kelasnya, ada nama dan nomor absen. Untuk yang berikutnya bagian keterangan kita tambahkan di sini. Keterangan di sini kita masukkan keterangan presensinya. Untuk presensi ada hadir, ada izin, sakit. Sedangkan untuk alpa, jika siswa tidak mengisi, otomatis ini sudah alpa, dan kita setting wajib juga. Kalau sudah, yang terakhir, bagian yang terakhir yaitu bagian upload surat keterangan atau surat izin. Nah, di sini kita tambahkan jenis soalnya, jenis pertanyaan kita ganti di sini menjadi upload file. Kalau sudah, kita tulis di sini unggah surat keterangan izin atau sakit Anda. Ya, di sini kita atur misalnya sampai 100 MB. Kalau seperti ini berarti semua file boleh masuk. Untuk menghindari anak mengupload sembarang file yang tidak sesuai, kita izinkan untuk beberapa jenis data saja, misalnya gambar dan PDF saja. Untuk yang lain tidak usah, dan kita wajibkan juga. Nah, sampai di sini berarti semua bagian presentasi sudah ya. Sekarang kita lihat untuk hasilnya pertama dulu, hasil awal. Kita jalankan.
Yang pertama misalnya saya milih 10 MIPA 1, ini sudah benar. Misalnya ini ada 5 anak, saya misalnya namanya Cindy, berikutnya. Nah, di sini setelah kita memilih nama kelas, terus kita milih IPA 1, otomatis masuk IPA 1 sudah benar. Tapi ketika saya klik berikutnya, masuk ke IPA 2, klik berikutnya masuk ke IPA 3, berikutnya keterangan misalnya hadir, berikutnya upload file. Nah, di sini ada yang salah ya, tidak sesuai yang kita harapkan. Karena memang untuk ini masih standar urut dari atas ke bawah. Nah, di sini dari kelas terus masuk ke IPA 1, IPA 2 dan seterusnya. Nah, yang kita harapkan bagaimana ketika kita memilih IPA 1 larinya ke IPA 1, kita milih IPA 2 larinya milih IPA 2, IPA 3 ke IPA 3. Nah, ini yang kita rubah atau kita setting di kelasnya. Kita masuk ke kelas, terus kita aktifkan untuk buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di sini yang pertama kita pilih MIPA 1. Maksudnya ketika kita mengklik IPA 1 lari ke bagian 2 10 IPA 1. Yang IPA 2 kita pilih IPA 2. Maksudnya ketika kita pilih klik 10 MIPA 2 langsung menuju ke 10 MIPA 2 atau bagian 3 tanpa harus melewati bagian 2 atau 10 MIPA 1. Sama halnya yang 10 MIPA 3. Nah, sekarang kita coba dulu. Nah, IPA 1 saya klik, sudah IPA 1. Saya klik IPA 2. Ini ada yang salah di sini. Berarti ini ada yang belum disetting. Nanti kita setting lagi. Ini saya ulang. Kalau saya pilih 10 MIPA 2 masuk ke IPA 2 sampai di sini benar. Tapi ketika kita klik berikutnya masih salah. Langsung menuju ke IPA 3. Tapi kalau kita pilih IPA 3 ini sudah benar. Kita pilih IPA 3 langsung IPA 3. Pilih nanti misalnya. Nah, tanpa melewati IPA 1 dan IPA 2. Ini memang belum disetting, kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk bagian 2 atau 10 IPA 1 di bagian bawah setelan bagian 2 ini diganti, jangan dipilih lanjutkan ke bagian berikut, tetapi diganti ke bagian 5 atau keterangan. Ini juga berlaku di kelas 10 MIPA 2 dan 10 MIPA 3. Nah, selanjutnya ini nanti harusnya sudah sesuai. Cuma yang dari keterangan ke surat keterangan ini belum. Kita coba dulu, kita jalankan ya pelan-pelan ya. Kita coba setiap perubahan yang ada. Kita pilih 10 MIPA 1, masuk MIPA 1 benar, masuk keterangan benar. Tapi di sini salahnya ketika saya pilih hadir, ini masuk ke upload surat keterangan ini harusnya nggak pakai. Oke, saya coba lagi. Misalnya saya milih MIPA 2, harusnya langsung ke MIPA 2. Oke, sudah benar. Berikutnya harusnya ke keterangan, sudah benar ya. Ini masih salah. Oke, kalau saya jadi anak yang IPA 3, saya klik IPA 3, harusnya masuk ke IPA 3, sudah benar. Berikutnya ke keterangan, berarti sudah benar. Sampai di sini sudah benar ya, sampai keterangan sampai sini benar. Nah, yang berikutnya karena surat keterangan ini hanya untuk yang izin,
ya, untuk izin sakit maupun izin lainnya. Di sini yang hadir langsung kirim, berarti kita setting untuk yang bagian 5 keterangan di soalnya ini sama seperti di bagian kelas, kita buka bagian berdasarkan. Nah, untuk yang hadir, karena di bawah sudah nggak ada pilihan lagi, kalau kita sudah absen hadir langsung kirim formulir. Sedangkan yang izin dan sakit bisa nggak diganti atau lanjut ke bagian berikut, atau juga bisa kita pilih surat keterangan atau izin seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba jalankan. Misalnya saya perlu 10 IPA 3. Nah, kalau kita pilih hadir, ini langsung kirim ya, langsung kirim, kita kirimkan. Nah, selesai ya. Tapi kalau misalnya kita milih yang izin, entah izin sakit maupun izin lainnya, ini masuk ke upload. Nah, contoh kita upload file, sembarang file ya, yang penting PDF atau gambar, kita pilih yang ini saja, gambar, kita upload. Oke, terus kalau saya mencoba untuk yang lainnya, yang sakit juga sama, kita ganti karena beda anak ya. Hanya karena saya menggunakan satu komputer yang sama sehingga munculnya sama. Contoh saja berupa file PDF, kita kirim. Nah, sampai di sini berarti presensi kita sudah berfungsi dengan baik seperti yang kita harapkan. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat untuk tampilan di sheetnya seperti ini ya. Untuk yang upload ini ada surat keterangan. Terima kasih sudah mengikuti video saya ini. Sampai ketemu di bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.